Marcus Aurelius adalah salah satu filsuf Stoa yang paling terkenal dalam sejarah. Dia memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 161 hingga 180 Masehi, menjadi yang terakhir dari apa yang disebut 5 kaisar yang baik. Meskipun memiliki segala macam godaan dan keinginan, Aurelius mendedikasikan hidupnya untuk memerintah dengan kesetaraan dan keadilan, yang membuatnya semakin dikagumi. Selama masa pemerintahannya, di tengah-tengah beberapa peperangan, ia menemukan waktu untuk menulis rangkaian refleksi pribadi yang dikenal sebagai meditasi. Teks ini telah menjadi karya penting filsafat Stoa, di mana Aurelius membagikan nasihatnya tentang cara meningkatkan diri sendiri sebagai pribadi dengan mengambil pandangan yang luas tentang alam semesta dan secara kritis menganalisis penilaian diri sendiri dan orang lain. Dia menggunakan prinsip-prinsip Stoik ini untuk mengatasi stres dan menjadi pemimpin yang terbaik. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi saluran saya mengundang Anda untuk berlangganan dan menyukai video sehingga saya dapat terus membuat konten seperti ini. Stoicisme adalah filosofi kuno dan kuat yang tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga cara hidup yang praktis dan menginspirasi. Kaum Stoa sangat percaya bahwa melakukan hal yang benar adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan individu, dan melakukan hal yang benar membutuhkan penilaian yang baik dan pemikiran rasional yang jernih. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana Anda dapat mengembangkan pikiran rasional melalui 5 pelajaran penting, semuanya berdasarkan ajaran Marcus Aurelius. Pelajaran nomor 1. Rangkullah kebajikan. Mengutip Marcus Aurelius, jelajahi dalam diri Anda karena mata air kebaikan siap memancar jika Anda terus mencari. Kebajikan dapat dipahami sebagai keunggulan karakter atau, dalam istilah yang lebih sederhana, perilaku yang benar secara moral. Perilaku ini bermanfaat bagi Anda, orang-orang di sekitar Anda dan juga berkontribusi untuk kebaikan bersama. Kebajikan merangkul gagasan tentang alam semesta yang saling terhubung di mana segala sesuatu dan semua orang saling terhubung. Oleh karena itu, apa yang bermanfaat bagi kebaikan bersama pada akhirnya akan bermanfaat bagi Anda juga. Oleh karena itu, kaum Stoa sangat percaya bahwa mereka yang selaras dengan akal sehat adalah mereka yang berdedikasi untuk kebaikan yang lebih luas. Dengan kata lain, mereka mempraktikkan kebajikan. Sebaliknya, tidak adanya perilaku bajik dikaitkan dengan ketidaktahuan menurut kaum Stoa. Ketika hidup membawa Anda ke dalam keadaan yang tidak terduga, kebajikan dapat menjadi pemandu Anda, mengarahkan Anda ke arah yang benar dan membuat Anda tetap fokus. Itulah sebabnya orang yang paling diperkaya dengan kebajikan cenderung memancarkan ketenangan dan ketenangan. Untuk memasukkan kebajikan ke dalam hidup Anda, sangat penting untuk menginternalisasi 4 kebajikan utama dari Stoikisme. Kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, dan keberanian. Dari perspektif Stoa, kebijaksanaan melibatkan pembedaan antara yang baik, yang buruk, yang netral, dan segala sesuatu di antaranya. Ini berarti mengatasi emosi dan membiarkan akal sehat memandu apa yang benar secara moral. Menghadapi dilema, kebijaksanaan memberi Anda kekuatan untuk menganalisis kedua pilihan dengan kejernihan mental. Berikutnya adalah keadilan, yang didasarkan pada kebijaksanaan dan mewakili komitmen terhadap apa yang benar dan adil, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kaum Stoa melihatnya sebagai kewajiban terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Keberanian, sebagai kebajikan ketiga, memungkinkan Anda untuk bertindak bahkan ketika Anda merasa takut. Keberanian mendorong Anda untuk mengambil tindakan demi kebaikan bersama atau menghadapi tantangan meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya. Keberanian bukanlah menghilangkan rasa takut, keinginan atau kecemasan, tetapi keputusan sadar untuk bergerak maju mengatasi hambatan emosional. Terakhir, kesederhanaan, yang juga dikenal sebagai moderasi, melibatkan menjaga keseimbangan antara dua hal yang ekstrim. Ini adalah tentang melatih pengendalian diri, pengekangan dan disiplin. Marcus Aurelius menyoroti kapasitas manusia untuk mengatur diri sendiri yang membedakan kita dari hewan. Kesederhanaan memprioritaskan kesejahteraan jangka panjang di atas kepuasan sesaat. Mari kita ambil contoh sehari-hari, sekantong keripik. Memanjakan diri dengan memakan seluruh isi kantong mungkin akan membawa kesenangan sesaat, tetapi hal itu membahayakan kesehatan dan suasana hati. Dalam hal ini, mempraktikkan kesederhanaan berarti berhenti pada beberapa gigitan. Kebijaksanaan sangat penting untuk menentukan jumlah yang tepat sebelum mengerem. Ketabahan hati mengklasifikasikan hal-hal dan tindakan ke dalam kategori barang, kejahatan, dan ketidakpedulian. Mencari kebaikan, menghindari kejahatan dan menerima ketidakpedulian sesuai dengan preferensi pribadi adalah prinsip-prinsip mendasar. Menyimpang dari kebajikan-kebajikan ini berarti mendukung kejahatan, mencuri, menunjukkan rasa tidak hormat, bertindak tidak bijaksana, atau menahan diri untuk tidak berbuat baik. Tindakan yang dianggap acuh tak acuh,
seperti berjalan-jalan santai, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Kebajikan-kebajikan ini menawarkan lebih dari sekedar perbaikan pribadi. Kebajikan-kebajikan ini menumbuhkan ketenangan dan ketentraman. Menyelaraskan tindakan-tindakan Anda dengan kebajikan-kebajikan ini memastikan bahwa Anda selalu bergerak di sepanjang jalan kebenaran, dibimbing oleh akal sehat dan dengan demikian menumbuhkan pikiran yang tenang. Pelajaran nomor 2. Rangkulah perspektif yang lebih luas. Dalam kutipan penutup kami dari Marcus Aurelius, ia dengan fasih berbagi kebijaksanaan Plato. Ketika Anda ingin berbicara tentang orang lain, lebih baik untuk mengambil pemandangan panorama dan melihat semuanya sekaligus. Mengambil pemandangan panorama adalah aspek penting untuk mencapai kejernihan mental di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kita sering terjebak di tengah-tengah setiap masalah dan tantangan, merasa seolah-olah kita memikul beban dunia. Bayangkan menjadi bagian dari kerumunan kecil. Mungkin terlihat seolah-olah seluruh kota tercekik oleh kemacetan. Namun, dengan mengubah sudut pandang Anda hanya dalam beberapa langkah saja, Anda bisa melihat realitas yang sama sekali berbeda. Pada intinya, ketika kita melepaskan diri dan merenungkan permadani besar dunia dan keberadaan kita, kita menyadari betapa kecilnya pengalaman pribadi kita dan betapa kecilnya kita dalam skema yang sangat luas. Pergeseran dalam perspektif ini mengungkapkan dunia yang luas di luar perjumpaan langsung kita. Seringkali, orang mengabaikan kebenaran bahwa pertemuan dan pandangan mereka sendiri bukanlah satu-satunya yang layak untuk dipertimbangkan, bahkan dalam kehidupan mereka sendiri. Pertimbangkan seseorang yang memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan anjing. Mereka mungkin merasa sulit untuk membayangkan bahwa anjing dapat menjadi sahabat yang dicintai oleh orang lain, kecuali jika mereka dengan sengaja mengakui kemungkinan adanya pengalaman yang beragam dari waktu ke waktu. Sangatlah penting untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya abaikan atau tidak sepenuhnya pahami? Praktik penilaian diri ini memiliki banyak keuntungan. Pertimbangkan situasi ini. Anda harus memutuskan apakah akan tetap bertahan di pekerjaan Anda saat ini atau menerima posisi yang tersedia di tempat lain. Pilihan ini bisa jadi sangat berat, terutama jika Anda tidak yakin apakah salah satu dari kedua pilihan tersebut akan memenuhi tujuan Anda. Meskipun pekerjaan Anda saat ini memberikan stabilitas dan Anda merasa keberatan dengan tanggung jawab tambahan yang akan ditimbulkan oleh promosi jabatan, iming-iming kenaikan gaji memang menggoda. Sangat mudah untuk merasa terjebak dalam dilema ini. Namun, di bawah permukaan ada banyak peluang yang belum dijelajahi. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menjelajah ke bidang yang sama sekali berbeda, atau menjelajahi proyek sampingan yang melengkapi pekerjaan Anda saat ini? Mungkin membenamkan diri Anda dalam sebuah gairah untuk mengalihkan fokus Anda dari tugas-tugas yang menurut Anda kurang menarik. Sangat masuk akal bahwa banyak peluang yang belum dijelajahi dalam hidup yang luput dari kesadaran Anda. Mengadopsi perspektif panorama daripada hanya berfokus pada masalah-masalah yang mendesak, akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Memperluas fokus Anda tidak hanya bermanfaat dalam menentukan prioritas, tetapi juga dalam membentuk opini dan membuat penilaian yang komprehensif. Sangat penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan kemungkinan dalam situasi tertentu. Selain itu, melangkah mundur melibatkan untuk sementara waktu menjauh dari bias dan sudut pandang pribadi. Melepaskan keinginan Anda untuk sementara waktu dapat memberi Anda perspektif baru, memaksa Anda untuk merenungkan orang-orang di sekitar Anda dan tanggung jawab Anda kepada mereka. Di tengah-tengah intensitas saat ini, Anda mungkin menganggap tindakan seperti membuang sampah sembarangan sebagai hal yang sepele. Namun, ketika Anda berhenti dan memperluas perspektif Anda untuk mempertimbangkan dunia dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika semua orang bertindak dengan cara yang sama, ketidakberartian keinginan Anda untuk membuang sampah sembarangan menjadi jelas terlihat jika dibandingkan dengan kesejahteraan planet ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, kaum Stoa sangat percaya pada keterkaitan segala sesuatu di dunia, dengan mendalilkan bahwa perbaikan dunia secara keseluruhan secara inheren berkontribusi pada kesejahteraan pribadi. Oleh karena itu, melangkah mundur untuk merangkul perspektif global daripada hanya berfokus pada kehidupan Anda sendiri adalah hal yang sangat penting. Dalam menghadapi sebuah keputusan, kesulitan, tantangan, atau perubahan penting, Anda memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mawas diri kepada diri Anda sendiri, baik saat itu juga atau setelahnya, mungkin saat berjalan-jalan di udara segar atau selama sesi menulis reflektif, sebuah kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Marcus Aurelius. Pertanyaan-pertanyaan ini memberi Anda kesempatan untuk menyelami pikiran dan tindakan Anda. Anda mungkin berpikir bahwa, di tengah-tengah kegembiraan, membuang sampah sembarangan adalah hal yang tidak penting. Tetapi ketika Anda melangkah mundur dan merefleksikan keseluruhan dunia, mempertimbangkan kemungkinan orang lain juga melakukan hal yang sama, Anda akan menyadari betapa tidak pentingnya dorongan Anda untuk membuang sampah sembarangan dibandingkan dengan kesejahteraan secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kaum Stoa berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terkait,
dan bahwa perbaikan dunia secara keseluruhan juga bermanfaat bagi kesejahteraan pribadi Anda. Oleh karena itu, melangkah mundur dan merenungkan dunia secara keseluruhan, bukan hanya kehidupan Anda, menjadi sangat penting. Dengan mengadopsi perspektif global, Anda akan selalu memiliki gambaran umum yang akan membebaskan Anda dari keterbatasan, prasangka, atau keraguan yang tidak perlu. Pelajaran nomor 3. Latihlah dualitas kendali. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, kekuatan Anda terletak pada pikiran Anda, bukan pada peristiwa eksternal. Kenali hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Dualitas kendali adalah perbedaan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya, cuaca, masalah lalu lintas, atau apa yang orang lain pikirkan tentang Anda berada di luar kendali Anda. Namun, cara Anda berpakaian, jam berapa Anda keluar rumah, dan jenis orang yang ada di sekitar Anda, dapat Anda kendalikan. Jadi setiap kali Anda dihadapkan pada situasi yang membuat Anda merasa dengan cara tertentu, tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa kita kendalikan. Apapun yang dapat kita kendalikan adalah alasan untuk bertindak. Apa yang tidak dapat kita kendalikan, kita harus belajar untuk menerima dan merangkul tanpa membiarkannya mempengaruhi kita. Bagian yang sangat penting dari dualitas kendali adalah amor fati, yang diterjemahkan sebagai cinta takdir. Ketika Anda merangkul kehidupan dan semua keadaan yang dibawanya, Anda akan selalu mencintai kehidupan. Anda tidak dapat melarikan diri dari takdir atau memutuskan keadaan yang berada di luar kendali Anda, tetapi Anda dapat memilih untuk mencintai hidup Anda apapun yang terjadi. Jika Anda mengetahui bahwa Anda ditolak untuk pekerjaan yang telah Anda inginkan selama bertahun-tahun, Anda mungkin berpikir bahwa tidak ada penebusan dalam situasi seperti itu. Anda menginginkan pekerjaan itu, Anda sudah mencoba, dan Anda gagal. Anda tidak bisa berpura-pura mencintai takdir dalam situasi seperti itu. Namun, ini adalah kesalahpahaman. Alih-alih melihat fakta bahwa Anda tidak memenuhi ambisi Anda sebagai sesuatu yang negatif, selidiki apa yang menyebabkan hasil negatif tersebut dan gunakan itu untuk membuat keputusan yang positif. Entah Anda tidak mendapatkan pekerjaan tersebut karena kegagalan di pihak Anda. Dalam hal ini adalah sesuatu yang bisa Anda kendalikan, Anda bisa memperbaiki kegagalan tersebut dan mencoba lagi saat kesempatan serupa muncul di masa depan, atau alasannya adalah faktor eksternal seperti nepotisme, atau bentrokan kepribadian dengan anggota staf perekrutan. Hal ini tidak pernah berada di bawah kendali Anda, yang berarti kesempatan itu tidak pernah benar-benar ada, dan tidak ada gunanya marah tentang sesuatu yang tidak pernah ada. Bagian dari menerima takdir adalah menjauhkan diri Anda dari hasil yang sudah pasti dan penanda kesuksesan eksternal. Jika, misalnya, Anda ingin menjadi seorang penulis dan Anda mengukur kesuksesan Anda dengan jumlah penjualan buku Anda, maka Anda membiarkan kesuksesan Anda dikendalikan oleh pasar buku yang berubah-ubah pada saat itu. Namun, jika Anda memilih untuk mengukur kesuksesan Anda dengan seberapa puas Anda dengan produk akhir Anda, atau dengan jumlah pekerjaan yang Anda lakukan, maka Anda mengendalikan kesuksesan Anda. Tidak diragukan lagi, cobalah yang terbaik untuk mencapai tujuan Anda, tetapi sadarilah bahwa ada kemungkinan untuk tidak mencapainya, dan terimalah hal itu di depan. Dengan berfokus hanya pada apa yang dapat kita kendalikan dan berkomitmen untuk menerima apa yang tidak berada dalam kendali kita sebagaimana adanya, kita akan mengalami ketenangan batin, apapun yang terjadi. Pelajaran nomor 4. Latihlah persepsi Anda. Marcus Aurelius menasehati kita, pilihlah untuk tidak merasa terluka dan Anda tidak akan terluka. Salah satu ajaran ketabahan yang luar biasa adalah mengendalikan persepsi kita. Kita terbiasa menilai segala sesuatu yang kita temui, setiap peristiwa yang kita alami, setiap orang yang kita temui. Semuanya menerima penilaian. Baik, buruk, membosankan, lucu, indah, jelek, DLL. Praktik ini, meskipun tidak disadari, melelahkan dan dapat berdampak negatif pada kehidupan kita. Sebagai contoh, melabeli setiap interaksi pada hari yang sangat sulit sebagai hal yang buruk akan mewarnai hari itu dengan perspektif yang lebih negatif. Melabeli sebuah pesta sebagai sesuatu yang membosankan menjadi narasi minggu itu. Kita sering membiarkan emosi kita mempengaruhi penilaian kita, yang berarti penilaian kita tidak sepenuhnya rasional. Selain itu, kecenderungan kita untuk menilai setiap momen sejalan dengan penggunaan metafora dan hiperbola yang berlebihan, yang melebih-lebihkan situasi. Jika pasangan Anda meninggalkan Anda mungkin akan mengatakan bahwa mantan Anda mematahkan hati Anda alih-alih menerima kenyataan bahwa perasaannya telah berubah. Cara berpikir seperti ini membentuk emosi kita. Bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita merasa buruk, tapi bagaimana kita memilih untuk memikirkannya, seringkali tanpa sadar. Sebaliknya, orang yang tabah mendorong kita untuk berhati-hati dalam mengevaluasi segala sesuatu yang kita hadapi dan tindakan yang kita ambil.
Salah satu cara untuk berhati-hati adalah dengan menantang penilaian Anda, yang pada dasarnya berarti melihat lebih jauh. Hal ini berarti memiliki kemampuan untuk mengesampingkan kesan pertama Anda dan mengevaluasi sesuatu melalui lensa yang lebih optimis dan masuk akal. Anda bisa mencoba untuk melihat bagian yang membosankan dari pesta tersebut sebagai kesempatan untuk menjelajahi tempat baru dan bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Bahkan jika Anda kemudian menemukan bahwa Anda tidak benar-benar terhubung dengan siapapun, Anda tidak pergi dengan harapan negatif. Jadi berlatihlah untuk tidak menilai segala sesuatu hanya berdasarkan kesan pertama dan emosi Anda adalah cara terbaik untuk melatih persepsi Anda tentang kehidupan. Setiap kali Anda memiliki opini yang terbentuk tentang sesuatu, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini logis? Apa yang mendasari opini saya? Apakah ada cara yang lebih baik atau lebih positif untuk menafsirkan hal ini? Apakah ada cara yang lebih baik atau lebih positif untuk menafsirkan hal ini? Marcus Aurelius menekankan bahwa kerugian hanya ada jika Anda menganggapnya demikian. Hal ini menyiratkan bahwa setiap pengalaman sulit yang Anda alami akan terasa lebih menantang dan negatif jika Anda menganggapnya demikian. Anda memiliki kendali penuh atas seberapa besar pengaruh situasi tertentu terhadap Anda. Orang yang tabah juga mendorong Anda untuk melihat sesuatu yang negatif sebagai peluang atau sumber kebaikan. Sebagai latihan untuk mengembangkan perspektif yang tabah, ada sebuah tantangan yang disebut membalikan rintangan. Sebagai contoh, ketika ada rekan kerja baru yang lamban dalam belajar dan kesalahannya berdampak pada keuntungan perusahaan, Anda mungkin merasa frustrasi. Rekan kerja ini menjadi penghalang bagi apa yang ingin Anda capai, efektivitas, efisiensi, dan keuntungan. Namun, situasi ini juga bisa menjadi peluang untuk kebaikan. Ini adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang guru, belajar mengintegrasikan orang-orang baru ke dalam perusahaan dan bagaimana menangani saat-saat yang penuh tekanan. Ini semua adalah keterampilan yang akan berguna dalam jangka panjang dan akan berkontribusi untuk meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang juga. Dalam hal ini, Marcus Aurelius dengan terkenal mengatakan, apa yang menghalangi tindakan akan menjadi tindakan itu sendiri, apa yang menghalangi kita akan menjadi jalan itu sendiri. Singkatnya, alih-alih menilai segala sesuatu secara berlebihan, luangkan waktu untuk melihat segala sesuatu secara objektif, sebagaimana adanya. Anda mungkin akan menyadari bahwa hidup ini lebih sederhana dan lebih jelas dari yang Anda kira. Setiap situasi memiliki interpretasi positif dan negatif. Dengan menyesuaikan pola pikir Anda akan menemukan bahwa gangguan di masa lalu tidak lagi terlalu mempengaruhi Anda dan Anda akan menjalani hidup dengan lebih mudah. Pelajaran 5. Belajarlah untuk mengendalikan emosi Anda. Marcus Aurelius menasihati kita untuk tidak membiarkan emosi kita mengesampingkan penalaran pikiran kita. Kita harus berhenti bersikap munafik, mementingkan diri sendiri dan mudah tersinggung. Bertindak secara impulsif karena emosi seringkali bertentangan dengan bertindak secara rasional, dan ini bukan tanpa alasan. Tidak ada yang lebih mengaburkan penilaian kita selain emosi kita sendiri. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempertahankan pikiran yang jernih setiap saat, salah satu keterampilan paling penting yang harus Anda kuasai adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi Anda. Menurut Marcus Aurelius, emosi kemarahan, khususnya, lebih banyak merugikan kita daripada menguntungkan kita, berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Mengendalikan emosi Anda tidak berarti menekannya. Ketika Anda mengalami kemarahan yang hebat akibat pengkhianatan, Anda tidak dapat mengendalikan kemarahan tersebut dengan menyangkal keberadaannya pada diri sendiri atau orang lain, atau dengan berpura-pura bahwa Anda baik-baik saja. Kemarahan itu akan tetap ada, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk menekannya. Sebaliknya, menurut kaum Stoa, mengendalikan emosi seperti kemarahan dapat dicapai dengan mengarahkannya. Jadi, ketika Anda mengalami kemarahan di lain waktu, tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda lakukan dengan kemarahan itu. Berteriak pada orang yang menyakiti Anda mungkin tanpa menggoda, tetapi itu akan membantu Anda mengurangi rasa sakit atau memperbaiki situasi Anda. Hal ini akan membantu orang yang mengkhianati Anda untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, pikirkan tentang apa yang Anda tergoda untuk lakukan dan tanyakan pada diri Anda apakah itu membantu. Jika tidak, carilah cara untuk mengekspresikan emosi Anda yang dapat membantu. Mungkin Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan berbicara dengan tenang dengan orang yang menyakiti Anda, menjelaskan perasaan Anda dan mencoba untuk melihat sudut pandang mereka. Anda juga dapat menulis di jurnal, berolahraga, tenggelam dalam permainan video, atau apapun yang dapat membantu Anda melepaskan kemarahan. Contoh lainnya adalah kecemasan atau ketakutan. Anda tidak bisa hanya menahan perasaan-perasaan ini, tetapi Anda bisa menyalurkannya ke arah lain. Alih-alih membiarkan kecemasan melumpuhkan Anda bisa menggunakannya sebagai tantangan pribadi, sebagai dorongan untuk mengambil tindakan yang membuat Anda merasa cemas dan mengakui keberadaannya selama proses berlangsung.
Bayangkan jika Anda terlalu takut untuk meminta kenaikan gaji kepada atasan Anda. Bagi banyak orang, rasa takut ini menjadi alasan untuk tidak mengambil tindakan tersebut dan mereka membiarkan kecemasan menguasai diri mereka. Orang lain mungkin akan terus maju dan melihat kecemasan mereka sebagai hambatan yang harus ditekan dan diabaikan. Namun, tidak satupun dari perspektif ini yang menjadi satu-satunya pilihan. Sebaliknya, rasa takut Anda adalah sesuatu yang dapat diekspresikan dengan cara yang sehat dan bahkan mungkin bisa membantu. Misalnya, rasa takut ini membuat Anda berpikir tentang segala sesuatu yang bisa saja salah, yang membuat Anda mempertimbangkan semua pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh atasan Anda, semua argumen balasan yang mungkin Anda terima. Dengan demikian, Anda bisa mempersiapkan diri dan membuat rencana untuk setiap skenario yang mungkin terjadi. Namun yang terpenting, rasa takut memberikan motivasi positif untuk maju, menantang diri Anda dan tumbuh sebagai pribadi, untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa melakukannya. Bukan terlepas dari rasa takut Anda, tetapi sebagian karena rasa takut. Dan dalam skenario tersebut, Anda dapat menyadari kecemasan selama proses tersebut dan berpikir betapa menakjubkannya bahwa Anda tetap mencobanya. Ketika Anda dapat mengerahkan emosi yang intens dengan keterampilan, Anda akan menjadi tenang apapun situasinya dan emosi Anda tidak akan pernah memengaruhi kemampuan Anda untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang cerdas. Mengendalikan emosi Anda sangat penting untuk menjaga ketenangan pikiran. Jika Anda menyukai video kami, silakan beri like, subscribe, dan komentar agar YouTube tahu bahwa jenis video seperti ini membantu orang-orang seperti Anda dan kami dapat terus membuat lebih banyak video serupa di masa depan.